Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kembali kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya. Terima kasih untuk hak istimewa ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, ya Aba, ya Bapa. Kami kembali mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Kamis 6 Juni 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang anugerah Tuhan. Bersama saya ucapkan anugerah Tuhan 23. Anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kerja keras kita, ya, tapi diberikan secara cuma-cuma. Itu namanya anugerah. Kalau anugerah Tuhan, berarti pemberian itu datangnya daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa anugerah Tuhan itu juga sanggup menolong kita di dalam pergumulan kita. Ya, karena selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami masalah. Masing-masing punya pergumulannya sendiri-sendiri. Seringkali kita mendengar, jagalah hatimu. Mengapa? Karena kita juga ada yang punya masalah dengan hatinya. Itu adalah pergumulan. Kemudian ada kita bergumul yang di Amerika Serikat yang belum punya surat-surat imigrasi yang legal, kita bergumul, kapan nih ya surat-surat itu yang aku butuhkan bisa aku dapatkan.
Ada yang bergumul tentang pekerjaannya, ya. Itu saya pernah mengenal seseorang, Bapak Ibu sekalian sudah cukup lama, ya kan? Itu dari waktu ke waktu gonta-ganti pekerjaan, ya kan? Gonta-ganti pekerjaan dan selalu bilang ini adalah yang terakhir, ya kan? Tapi sampai hari ini gonta-ganti pekerjaan. Katanya seperti Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Ada orang yang bergumul tentang keuangan, tentang pendidikan anak-anaknya, maupun juga tentang kesehatannya. Nah, anugerah Tuhan itu sanggup menolong kita bagaimana ketika ada di dalam pergumulan. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Oh ya, juga ada orang yang bergumul tentang gadgetnya, ya kan? Kecanduan gadget, mau bangun tidur sudah pegang gadget, ya kan? Mau tidur pegang gadget, ikut Zoom juga pegang gadget, ya. Rasa-rasanya tidak pernah bisa lepas lagi dari handphonenya atau dari gadgetnya. Kalau nggak pegang handphone, kalau nggak scroll itu, ya Bapak Ibu sekalian, rasanya mau mati. Itu juga merupakan pergumulan. Nah, Paulus menghadapi pergumulan pribadi yang tidak bisa diatasi dengan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ya, Rasul Paulus itu menderita satu sakit, ya, di punggungnya, dan itu sudah berdoa dari waktu ke waktu, juga sudah didoakan, tetapi itu sakit penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ya, dia berdoa minta agar supaya Tuhan menyingkirkan pergumulan yang sedang dihadapinya. Tapi ayat tadi berkata, Tuhan menjawab, Paulus, anugerahku cukup bagimu. Nah, hari ini apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, percayalah anugerah Tuhan itu cukup bagi pergumulan atau bagi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Yang pertama, anugerah Tuhan itu cukup untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan anugerah Tuhan bukan untuk menyelamatkan 1-2 orang saja, tapi anugerah Tuhan itu untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ya, seluruh dunia yang berpenduduk hampir 8 miliar. Itu anugerah Tuhan cukup untuk semuanya itu. Nah, tidak ada satu orang berdosa yang tidak bisa diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu boleh menyebutkan orang jahat dengan daftar kejahatannya, ya, yang mungkin menurut manusia tidak bisa diampuni, tidak bisa ditoleransi lagi, ya. Tetapi anugerah Tuhan itu bisa menyelamatkan orang yang model begini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa Saulus punya latar belakang agama Yahudi. Dia fanatik luar biasa, dan berdasarkan kepercayaan yang dipegang oleh Saulus, ya, waktu itu masih bernama Saulus, maka Saulus ini atau Paulus ini menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kalau masih ingat, ada satu tokoh yang bernama Stefanus. Stefanus itu waktu
itu dirajam batu sampai mati, itu atas persetujuan dari Saulus. Bahkan Saulus turut menyaksikan dan dia menjaga barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melemparin batu kepada Stefanus. Jadi jahatnya luar biasa. Tetapi dalam satu perjalanan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Dan kita tahu bagaimana kemudian Saulus bertobat, dia menerima anugerah Tuhan, dan dia diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Ini harus diingat-ingat Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena usahanya sendiri. Orang itu diselamatkan karena anugerah Allah. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Mungkin di sekitar kita, Bapak Ibu, kita pernah berjumpa dengan orang yang jujur, ya. Orang dari berbagai bangsa yang jujur, yang baik. Kita ketemu dengan pendeta yang jujur, yang baik. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang jujur, yang baik, yang terpuji. Kemudian dia filantropi, suka menolong orang, cinta alam, peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian orang yang kelihatannya rohani, pemuka-pemuka agama dari berbagai agama. Mungkin kita pernah mengenal atau melihat orang-orang yang demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada satupun di antara orang-orang ini yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena kegiatan dan aktivitas mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua orang diselamatkan karena anugerah Allah. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Orang-orang yang sudah saya sebutkan itu tadi Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita dekat dengannya, pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini yang menyebabkan dia tidak bisa diselamatkan. Maka itu Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya dengan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka orang itu bisa diselamatkan. Bagaimana kita bisa menerima anugerah Tuhan yang hebat itu? Yaitu tentu dengan mengakui dosa-dosa kita. Mengakui bahwa kita membutuhkan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, ya. Jadi kalau ada orang berkata aku tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pembohong, ya. Ketika kita mengakui dosa kita mengakui bahwa kita membutuhkan pengampunan dosa, kemudian kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib demi menebus kita dari dosa ini. Kita percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dengan mulut lidah kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka itulah anugerah Tuhan turun atas kita. Ya.
Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anugerah Tuhan itu sanggup memberi kekuatan kepada kita ketika kita dalam pergumulan. Jadi anugerah Tuhan itu bukan untuk membebaskan kita dari pergumulan, tapi anugerah Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Kalau kita sempat ketemu dengan Paulus pada waktu itu, kalau kita tanya gimana rasanya sakit yang diderita, aduh itu pasti dia bilang sakitnya nggak enak banget. Tapi mengapa Paulus bisa tetap setia kepada Tuhan? Itu karena anugerah Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang gampang burn out, up and down seperti yoyo, ya kadang-kadang semangat di dalam Tuhan, kadang-kadang loyo. Nah, orang begini, Bapak Ibu sekalian, saya percaya dia belum menerima anugerah Tuhan. Orang yang menerima anugerah Tuhan, mengalami masalah atau persoalan yang beratnya seperti apa, mereka sanggup untuk menghadapinya. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena anugerah Tuhan, lebih-lebih setelah Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Alkitab bilang bahwa Roh Kudus itu roh yang menolong, roh yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Kalau masih ingat dengan Mazmur 23, Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan itu gembala yang baik. Daud berkata, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Artinya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sedang bergumul dan mungkin kita sedang ada di dalam situasi yang sangat kelam, kita berada di lembah yang menurut kita paling kelam. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Dia ada bersama-sama kita. Maka itu ketika kita sedang dalam pergumulan, please, 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 jangan seorang pun yang menyerah. Jangan seorang pun yang kemudian give up. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Mungkin seringkali kita berkata, aduh berat, berat, berat rasanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika itu tidak mampu kita hadapi, pasti Tuhan menyetopnya. Ya, enggak semua orang mengalami masalah seperti yang dialami oleh Ayub. Tidak semua orang Tuhan izinkan mengalami seperti Daud, ya dikejar-kejar oleh mertuanya, meskipun Daud tidak salah, meskipun Daud itu adalah pahlawan bagi mertuanya dan bagi orang Israel, ya. Enggak, setiap orang itu punya masalah, punya pergumulannya sendiri-sendiri, dan anugerah itu yang akan memberi kesanggupan kepada kita, kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang ada dalam pergumulan, jangan menjauh daripada Tuhan. Justru ketika ada dalam pergumulan, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah, sudah punya anak, Bapak Ibu sekalian, dan sekarang kita sudah ada umurnya, coba ingat, waktu anak kita dalam keadaan takut, apa yang dikerjakan? Anak itu pinter, dia pasti cari papanya atau cari mamanya, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ketika kita bergumul dan kita takut, alangkah tidak bijaksananya ketika kita menjauh bahkan meninggalkan Tuhan. Ingat,
Yang pertama, anugerahnya itu telah menyelamatkan kita. Kalau kita diselamatkan, tidak mungkin ketika kita dalam pergumulan, Tuhan membiarkan kita. Kasih-Nya itu lebih daripada cukup. Dan yang terakhir, mari kita lihat Roma pasal 7, dikatakan gini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, nah kita Bapak Ibu sekalian menang dalam pergumulan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Alkitab berkata, oleh karena Yesus itu nanti ujung-ujungnya kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kalau kita sedang dalam bergumul, kita lihat pahlawan-pahlawan iman, atau kita lihat orang-orang Kristen di sekitar kita yang sengaja Tuhan tempatkan kita. Bagaimana mereka ketika menang atas pergumulan. Jangan melihat, jangan meniru, jangan mencontoh orang yang ketika ada dalam pergumulan, dia jauh dari Tuhan. Ya, tirulah para pemenang itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meniru hidup dari para pemenang yang mengandalkan Tuhan, maka percayalah kita juga akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita meniru orang-orang yang kemudian lemah, yang kalah, maka kita juga akan mengalami kekalahan dalam hidup ini. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa anugerah Tuhan itu cukup untuk menyelamatkan kita yang berdosa, bahkan menyelamatkan seluruh dunia. Nggak peduli model apa dosa-dosa kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menyelamatkan kita. Yang kedua, anugerah Tuhan itulah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi pergumulan. Maka itu jangan pernah lepas atau lari atau menghindar dari anugerah Tuhan. Bahkan yang ketiga, anugerah Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini, kalau kita sedang belum atau tidak mengalami yang namanya keindahan, artinya apa? Kita sebentar lagi akan mengalami waktu-waktu yang indah itu. Kenapa? Karena akan segera tiba kemenangan yang ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mulai hari ini kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Bagian kami adalah percaya kepada Engkau. Bagian kami adalah melekat kepadamu Tuhan. Bagianmu adalah menganugerahkan apa yang tidak kami mampu untuk lakukan. Engkau menganugerahkan kepada kami. Bahkan anugerahmu itu yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kami bawa kepadamu setiap masalah dan pergumulan kami mulai hari ini kepadamu. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan kami Yesus Kristus sungguh amat sangat terbukti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.